Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Taib ayuhal ikhwah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Sudah sering diulang bahwasanya syukur itu adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Jadi syukur ini bukanlah kegiatan harian, bukan kegiatan pekanan ataupun kegiatan bulanan. Tetapi syukur itu harus selalu berada di seluruh aspek kehidupan kita, di setiap detik, setiap menit dan setiap jamnya juga. Sehingga apa? Ketika orang itu sudah terbiasa dengan syukur ini, maka posisinya dia di mata Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan memancing, namanya adalah rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwaskan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan kali ini mungkin tadi ada yang berangkat ke sini yang rumahnya jauh mungkin kehujanan, atau bahkan yang rumahnya dekat di sini juga mungkin masih terguyur hujan dalam artian hujan-hujanan. Tetapi apa ikhwaskan rahmati Allah Subhanahu wa taala, datangnya kita ke sini ketika betul-betul diluruskan niat kita, yakni adalah untuk thalabul ilmi, untuk belajar bersama, itu semua semoga akan Allah hitung sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwaskan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salatan dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Satu-satunya manusia yang akan menjadi masalah ketika kita berbeda darinya dalam perkara ibadah. Maka mari kita bersama-sama mempelajari sunnahnya Nabi Muhammad, mengamalkan amalan-amalan yaumiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumil qiyamah Nabi Muhammad itu mau untuk menganggap kita sebagai umatnya dan akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwaskan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perjalanan kemari itu sangat luar biasa sekali di Bandung. Sudah mulai masuk musim hujan. Yang kemarin masa-masa kemarau sudah mengeluh, mana hujannya ya Allah. Sekarang Allah kasih hujan hampir setiap hari. Dan memang hampir 1 tahun ini ana pribadi jarang sekali keluar, sehingga jarang merasakan kehujanan di jalan. Maka tadi mungkin hampir baru pertama ini saya merasakan itu kehujanan di jalan, dan luar biasa sekali di Bandung ini. Di jalan itu perasaannya itu rasanya itu seperti semua orang itu punya jemuran di rumah. Jadi balapan di jalan itu luar biasa kenceng-kencengan. Kenapa? Karena takut kehujanan di jalan. Luar biasa sekali. Sampai tadi kalau tadi kami berangkat ke sini itu bareng dengan salah satu teman kita, Mas Ahmad itu. Tidak punya mantol, jadi mantolnya itu hilang bersama motornya juga hilang. Jadi kami itu digonceng sama Mas Ahmad itu tidak pakai mantol hujan-hujanan. Ditambah ngebutnya kota Bandung dan lamanya lampu merah di Bandung. Wah, luar biasa sekali, ikhwah. Tetapi alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa menghadirkan kita semua pada kesempatan kali ini. Masih mengizinkan kita untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita memiliki tema yang menarik. Walaupun kami katakan tema ini menarik, mungkin ikhwah sekalian sudah sering sekali mendengar tema ini. Ini adalah niat. Mungkin dulu yang pernah belajar fikih, kalau mau wudhu itu niat, kemudian sholat juga niat, dan yang lainnya itu dikaitkan dengan niat. Sudah sering mungkin. Atau beberapa kali mungkin ikhwah datang ke satu kajiannya salah seorang ustadz, kemudian di situ dijelaskan masalah niat. Maka ikhwah sekarang mati Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah ini materi yang diulang-ulang. Sebab apa? Ada sebuah nasihat yang kami dapatkan ketika kami bulan kemarin itu melaksanakan safar. melaksanakan perjalanan untuk menuntut ilmu ke Solo.
sekitar tanggal 17. Ada 2 pelajaran yang kami ambil pada safar ini. Yang pertama, ya ini adalah ketika kami di kereta. Ya. Waktu kami di kereta itu ya, berangkat pukul 7, jadi belum sempat untuk sarapan. Ya, dari stasiun Bandung. Kemudian sekitar jam 8 perut sudah tidak kuat menahan lapar. Akhirnya saya pindah ke gerbong makan. Nah, qadarullah pada hari itu yang naik kereta itu lumayan rame, Iwa. Ya, lumayan rame. Akhirnya terpaksa saya juga harus cari tempat yang kosong. Akhirnya saya pesan dulu makan, ya. Kemudian saya bawa, saya lihat semua kursi itu hampir ada isinya. Nah, di situ ada pilihan. Yang pertama kursi, isinya itu laki-laki besar, kepalanya itu rambutnya sudah putih, tapi badannya posturnya besar. Yang satu lagi ada ahwatnya. Akhirnya saya pilih yang bapak-bapak besar ini. Saya bilang, ini orang Sunda apa orang Jawa? Ya, kalau saya ngomong bahasa Jawa, ini kan arahnya ke Solo. Bisa jadi dia orang Solo. Tapi ini dari Bandung. Bisa jadi dia orang Bandung. Akhirnya saya pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Saya bilang, Pak, kosong Pak. Dia itu cuma mangguk-mangguk saja. Silakan, kata dia, pakai tangan. Kemudian waktu saya makan, dengerin dia ngomong gitu ya, dia ngomongnya rupanya pakai bahasa Inggris, Iwa. Ya. Dan saya tidak bisa bahasa Inggris. Wah, dia kayaknya ini orang luar ini. Jadi dia telepon sama temannya dia pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian dia punya 2 handphone, punya 2 HP. Di HP yang pertama dia ngomongnya bahasa Inggris, tapi di HP yang kedua dia ngomongnya bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab saya paham. Ya. Tapi kok bahasa Arabnya fasih sekali. Ya. Akhirnya di dalam hati itu dak-dik-dik juga. Selama ini kami itu belajar bahasa Arab, tapi belum pernah berbicara secara langsung kepada orang Arab. Ya. Akhirnya kami beranikan. Ya Syekh, kata seperti itu. Beliau kaget, ya Syekh, anak bilang seperti itu. Antum Arabi, anak bilang itu. Apakah kamu orang Arab? Kata anak seperti itu. Beliau langsung gini, I speak English, kata dia seperti itu. Akhirnya saya bilang, Afan, antiku bilughah al-Arabiyah. Kata saya itu bisanya ngomongnya pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris saya malah nggak bisa. Akhirnya, ihwas karena Allah Subhanahu wa taala, dia itu luar biasa, wajahnya senang sekali. Kenapa? Kata dia, jarang-jarang saya ketemu anak muda bisa bahasa Arab, kata beliau. Singkat cerita, kami cerita panjang lebar. Rupanya beliau itu adalah lulusan dari Mesir, dari Al-Azhar Kairo. Kemudian beliau menjadi dosen di Turki. Dan beliau di Indonesia itu ya, sedang melaksanakan safar untuk mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Nah, dari Syekh yang pertama ini, ya, kami punya 2 hikmah yang ingin kami sampaikan. Yang pertama ini pesan dari dia langsung. Ya. Jadi yang pertama beliau menanyakan seperti ini. Beliau manggil anak Syahid. Ya, bagaimana perasaan antum ketika melihat saudara kita di Palestina? Ya, aku merasakan sedih. Anak mengatakan seperti itu. Saya betul-betul merasakan sedih. Sebab apa? Mereka saudara kita. Mereka juga sholat sebagaimana kita sholat. Tetapi sholat mereka itu ya, diganggu oleh orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan yang sangat luar biasa. Tetapi ya, mereka malah bisa memaksimalkan sholatnya. Ya. Kami di sini membaca Al-Quran, yang di sana juga membaca Al-Quran. Tetapi apa? Mereka di sana membaca Al-Quran dengan tekanan yang sangat luar biasa. Ya. Akan tetapi dengan tekanan itu malah menghasilkan para hufat. Ya. Banyak sekali saudara-saudara di Palestina mereka hafal Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil. Kemudian kata beliau, lantas apa yang mau kamu lakukan? Saya juga senyum-senyum saja dong. Ini yang nanya bukan orang Indonesia. Ya. Ini yang tanya sudah keliling 10 negara berbeda. Kemudian nanya, ya kalau antum merasakan sedih apa yang antum lakukan? Ya saya kalau bahasa Jawa tuh ingah-ingih, senyum-senyum, gimana ya jawabnya gitu. Akhirnya saya jawab seperti ini. Ya. Mungkin untuk saat ini belum ada yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin. Ya. Sebab apa?
untuk langsung menolong dengan jiwa kita ke sana, ya, jiwa dan raga kita berangkat ke sana. Untuk saat ini tuh belum memungkinkan untuk hal tersebut. Kemudian kata beliau, ya, maka sampaikan pesanku untukmu dan juga teman-temanmu, kata Syekh ini. Yang dibutuhkan oleh Palestina itu, ya, itu adalah segala macam bentuk bantuan dari kaum muslimin. Kalau dia bisa datang maka datang. Kalau tidak bisa datang maka hartanya yang datang. Hatta harta dan jiwanya tidak bisa datang maka cukuplah doa. Karena doa itu adalah silahul muslim. Kata beliau seperti itu. Ya. Pesan yang pertama. Ya. Pesan kedua, ya, ini kami rasakan dengan sangat malu sekali, ikhwah. Ya. Jadi di gerbong makan itu yang datang rame. Kemudian dia tanya seperti ini, ya Syahid, kam hafidta minal Qur'an. Berapa juz yang sudah kamu hafal dari Al-Quran? Kemudian ana jawab. Beliau itu wajahnya berseri-seri. Kemudian beliau bilang seperti ini, ya. Sekarang kita cari tempat duduk yang enak karena ada yang kosong, kami bisa bersandar. Kemudian beliau mengatakan, Syahid, simakkan bacaan saya. Beliau minta disimakkan surat Al-Kahfi. Tidak pakai suara kecil, ikhwah, pakai suara yang besar. Satu gerbong itu ngeliatin kami berdua. Ya. Sedangkan di Indonesia hal seperti ini belum menjadi belum hal yang biasa di mata masyarakat Indonesia. Ya. Apalagi di gerbong itu banyak sekali orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Mungkin ada yang non muslim, ada yang muslim ataupun yang lainnya. Bahkan saya juga merasa itu kayak direkam pakai HP ataupun. Tapi saya mikir kalau mereka kan tidak paham dengan bahasa Arab mungkin. Ya sehingga saya pede saja dengan Syekh itu. Nah sampailah di satu titik beliau itu video call dengan anak-anaknya yang berada di Turki. Kemudian minta, Syekh bacakan saya satu halaman saja. Ya. Kemudian saya menjawab, ya Syekh, astahi afan. Syekh, mohon maaf betul. Saya malu kalau membaca Al-Quran sekarang. Beliau mengatakan, astaghfirullahaladzim. Kenapa antum malu? Ya. Antum muslim. Apa yang harus antum malu dari muslim? Antum beriman sama Allah. Ya saya beriman, Syekh. Lantas apa yang menjadikan kamu malu kalau kamu beriman sama Allah? Ya. Yang membedakan kita dengan orang non muslim itu adalah Al-Quran ini. Ini adalah pedoman kita, kata beliau. Lah terus kamu ngapain malu baca Al-Quran? Akhirnya saya cuma diam saja. Ya sudah. Tapi Al-Fatihah ya Syekh. Saya minta saya bacakan tapi Al-Fatihah. Ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu perjalanan, dalam satu waktu sudah ada dua pelajaran. Yang pertama pesan dari beliau, yakni adalah doakanlah saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jangan sampai terputus doa kita sehingga apa? Sehingga itu akan menunjukkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Bulan kemarin sudah kita bahas. Ya. Kemudian tibanya kami di Solo, kami berpisah, beliau turun di Jogja, kami di Solo. Di Solo kami bertemu lagi dengan Syekh yang ini dari Yaman, namanya adalah Syekh Dr. Labib. Ya. Kemudian dalam kajiannya beliau menyampaikan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ikhwas rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita itu sudah sering sekali mendengar beberapa asatidzah membahas tentang masalah niat. Ataupun kita itu sering mendengar satu materi kajian tapi berulang-ulang terus. Ya. Satu kajian berulang-ulang terus. Kalau urusan cinta sampai kita udah hafal. Oh Ustadz itu mau membahas masalah cinta. Ya paling intinya adalah menjalin hubungan cintanya kepada Allah baru kepada manusia. Ya cuma itu saja. Ya. Apa kata beliau? Dan inilah kata beliau. Sifat-sifat seperti inilah yang menjadikan kualitas keilmuan orang-orang Islam itu menurun. Kenapa? Seharusnya ketika dia menjadi seorang muslim dan faham betul, maka dia akan mengetahui bahwasannya ketika dia belajar, ya, itu akan menambah ilmu yang baru. Tetapi ada syaratnya kata beliau. Syaratnya itu dengan membaca doa, Rabbi zidna ilman warzuqna
fahman wa amalan mutaqabbalan. Maka doa ini kata beliau itu bukan hanya untuk murid tetapi untuk gurunya juga. Kita bayangkan kalau ada guru SD pendidikan agama, ya, dia ngajar untuk kelas 5 SD itu adalah sholat. Dia sudah menjadi guru 20 tahun. Maka dia selama 20 tahun itu harusnya menjadi ahli sholat. Maka ini adalah triknya. Kita ketahui bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu dalam satu surat yang pendek itu beliau bisa mengeluarkan faedah itu hampir 90 lebih. Kenapa? Rabbi zidna ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku, kepadanya, kepada kami semua ilmu. Warzuqna fahman, yang mana ketika ilmu itu masuk jangan cuma ilmu saja, tetapi jadikanlah itu sebuah kefahaman. Wa amalan mutaqabbalan, yang mana karena kefahaman itu sudah benar, karena datangnya dari Allah, makanya doanya warzuqna, maka rizkikanlah kepadaku adalah kefahaman, maka amalan mutaqabbalan, maka mudahkanlah aku, ya, untuk bisa beramal yang benar sehingga engkau akan menerima amalku. Iwas sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan bosan ketika kita mendatangi sebuah kajian dengan materi yang sama ataupun materi yang berulang. Bisa jadi hari ini kita mendapatkan satu faedah, besok kita datang bisa dapat 2 faedah. Besok kita datang lagi bisa mendapatkan tiga faedah. Ikhwas sekalian, tetapi harus ada hal yang diperhatikan di sini ketika kita belajar. Ketika kita belajar, jangan pernah belajar dengan memilih temanya. Ya, jangan pernah belajar dengan memilih temanya. Ya. Ada kajian yang sifatnya seperti ini, wah dia semangat. Ya. Ketika kajiannya seperti ini, dia tidak mau datang. Kenapa? Karena karakter belajar di dalam Islam itu adalah asyumul wa takamul, ya, harus menyeluruh dan juga lengkap. Ya. Lantas bagaimana Ustaz kalau kami belum bisa belajar secara seluruhnya? Maka belajarnya harus pelan-pelan dari dasar sehingga tidak ada yang terlewati dalam tahapan belajar. Ya. Maka pelan-pelan dari dasarnya dulu, tidak langsung belajar yang fikih-fikih, yang yang berbeda pendapat. Wah, itu nanti akan menjadikan orang-orang itu semangat untuk berdebat dibandingkan mencari maslahat. Ya sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan coba masuk ke tema kita. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah niat. Ya. Niat ini adalah perkara yang sangat penting sekali dalam agama Islam. Ya, beberapa kali sudah kami sampaikan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan, ya, hubungan kepercayaan antara manusia dengan Robnya. Ya, itu adalah agama Islam. Maka niat, ya, niat ini juga adalah hal yang sangat diperhatikan oleh agama Islam. Kenapa? Niat ini objeknya beradanya itu di hati. Sering sekali kalau di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW itu akan menyebutkan tentang perkara hati. Hati harus seperti ini, hati harus memilih hati seperti ini. Sebelum kita masuk kepada materinya, emang apa sih pentingnya niat? Akan kami beri sebuah perumpamaan seperti ini, ikhwah. Ya. Mungkin kita pernah melihat orang itu melakukan sebuah pekerjaan. Ya. Dia bekerja seharian full, berangkat jam 7 pulang jam 7 malam. Dia melakukannya 1 pekan full, libur hari Ahad. 1 bulan full dia laksanakan. Namun ketika di akhirnya, di mana dia sudah pantas untuk mendapatkan gaji, sebab apa? Karena dia sudah bekerja selama 1 bulan full. Namun ketika dia bertemu dengan bosnya, bos, saya ini sudah bekerja selama 1 bulan. Ya, mana gajiku? Apa kata bosnya? Kamu tidak boleh menerima gaji pada bulan ini, silahkan kembali lagi bulan depan. Ini adalah sebuah perumpamaan. Rugi enggak orangnya? Rugi sekali, wah.
sangat rugi sekali. Ataupun mungkin yang memiliki pekerjaan mengantarkan orang seperti supir taksi ataupun ojek. Dia sudah jemput penumpangnya hujan-hujan, kemudian naik, dia antarkan jauh tempatnya, berliku-liku, jalannya rusak, sampai tempatnya orangnya kabur. Mas, kamu naik motornya ndak enak, aku nggak mau bayar kamu. Maka ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka niat itu memiliki fungsi seperti ini. Dia yang akan menjadi surat serah terimanya. Jadi kalau manusia di dunia ini, dia itu bekerja untuk Allah, dalam artian beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki syarat untuk diterima pekerjaannya itu. Maka syaratnya itu adalah niat. Syaratnya itu adalah niat. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang niat, akan dekat sekali dengan sebuah hadis yang sudah masyhur. Mungkin ikhwas sekalian di sini sudah menghafalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hafsin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Jadi kalau orang Arab itu punya nama itu biasanya lebih dari 3. Ada namanya isim, ada namanya laqab, ada namanya kunyah. Isimnya Umar bin Khattab. Kemudian laqabnya Al-Faruq. Kemudian kunyahnya Abu Hafsin. Kenapa? Karena anaknya yakni adalah Hafsah, beliau menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini diriwayatkan oleh manusia pertama di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, walaupun ada khilaf. Kayaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendapatkan delegasi ke sana juga dipanggil dengan Amirul Mukminin, tetapi kita mengambil yang paling dekat yakni adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hadis yang berbicara tentang niat, dan para ulama mengatakan hadis ini untuk perkara niat masuk kepada bidang fikih itu lebih dari 72 cabang ilmu fikih. Kalau ikhwas kalian sudah pernah mendengar itu, salah satu kaidahnya itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung yang dimaksudkan oleh yang mengerjakan. Maka ini hadis yang penting. Tetapi ikhwah, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk membahasnya bukan dari sisi fikihnya. Insya Allah kita akan menggalinya untuk tatbik, untuk itu pengamalan harian. Di sini Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin sudah jelas tadi ya hadisnya. Maka di sini kami ingatkan kepada ikhwas sekalian yang datang ke masjid, ingin mencari jodohnya. Ingin mencari jodohnya, ingin mencari pasangan, dia datang ke kajian, satu kajian. Kenapa? Karena rame. Datang kajian. Kalau yang akhwat nanti ikhwannya banyak di sana. Kan tipeku mas-mas santri. Nanti yang ikhwan juga semangat. Ayo kita datang kajian. Akhwat-akhwatnya itu luar biasa. Banyak, nanti cantik-cantik gitu. Maka kita terkena dengan hadis ini. Yang pertama Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap amalan tergantung pada niatnya.
di sini menjadikan sebuah alasan. Satu amalan itu akan diterima ketika ada niat di dalamnya. Makanya kami mengatakan niat ini adalah surat pengesahan pekerjaan kita di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini adalah janjinya Allah dan Rasulnya. Maka apa yang kita niatkan pada satu pekerjaan, Allah dan Rasulnya mengatakan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Ya bisa jadi, ya memang saya niat untuk nikah Ustaz, makanya saya datang ke masjid dengan niat untuk cari akhwat ataupun ikhwan. Ya. Maka kalau sesuai dengan teks hadis ini tadi, maka aku akan mendapatkannya. Kita lihat lagi. Ya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW. Kisah ini terjadi ketika para sahabat itu melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di mana karena kisah inilah Nabi Muhammad itu bersabda demikian. Di mana di perjalanan itu sebelum berangkat ada seorang laki-laki Quraisy dengan seorang wanita Quraisy. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan perempuan ini namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Kemudian si pria ini senang dengan jatuh cinta dengan wanita ini. Namanya adalah Ummu Qais. Kemudian Ummu Qais mengatakan seperti ini. Oke, aku akan menerimamu, tapi kalau kamu mau ikut hijrah ke Madinah. Nah, ikhwas karomati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tren kisah cinta pada zaman ini juga yang sering kita dapati. Saya mau nikah sama kamu, asal kamu mau sholat ke masjid. Ya. Maka mulai saat ini bagi ikhwas sekalian ataupun pada detik ini juga ada yang datang ke sini kajian untuk mencari ya, kenalan akhwat, yang akhwat cari kenalan ikhwan, maka pulang. Atau dibandingkan pulang ngabisin bensin kan, ya, mending di sini dan luruskan niatnya. Pilih yang mana? Ya. Tapi saya yakin di sini tidak ada, karena wajahnya itu terlihat ikhlas semua. Ya. Lurus niatnya insya Allah. Ya. Ikhwas karomati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan, maka yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya, maka pada saat itu Allah menghitung hijrahnya untuk Rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah memberikan permisalan. Ya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, harta, atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada yang ia tuju. Lihat di sini. Nabi Muhammad tidak memberikan pengulangan, berbeda dengan pernyataan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi Nabi Muhammad fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau ada manusia yang dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dihitung untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengulangi Allah dan Rasulnya. Tetapi di pernyataan yang kedua, barang siapa ada seorang laki-laki yang dia niat untuk hijrah, melakukan sebuah perjalanan, menjual hartanya di kampung halaman untuk menjadi bekalnya melakukan perjalanan. Tetapi apa? Selama perjalanan itu diniatkannya untuk dunia ataupun wanita yang dia incar. Mungkin ini sudah jatuh cinta, ini udah tergila-gila, termabuk-mabuk cinta sampai siap meninggalkan seluruhnya yang ada di Mekah itu. Maka fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya ya sudah dengan apa yang dia tuju saja. Nabi Muhammad tidak memberikan pengulangan, maka hijrahnya untuk wanita dan dunia, tidak. Apa yang diinginkan Rasulullah SAW ini adalah bentuk penghinaan untuk pernyataan yang kedua. Jangan sampai gitu loh. Bahkan Nabi Muhammad itu sudah enggan untuk mengulanginya lagi. Kalau kamu mau hijrah untuk dunia ataupun perempuan,
Ya sudahlah kamu dapat itu kalau bahasa Indonesia. Ya sudah kamu akan mendapatkan itu kata Rasulullah SAW. Tapi berbeda ketika kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Iwa sekarang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara ini ketika kita resapi dan kita pahami, itu akan menyebar kepada seluruh aspek kehidupan kita. Tayyib. Sudah adzan Isya, ya. Mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan salat Isya. Kita lanjutkan lagi ba'da Isya. Baik, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah sampai pembahasan tentang landasan dari niat ini. Jadi hadisnya itu kalau mau dihafal, ya, hadis arba'in nomor 1 yang meriwayatkan khalifah nomor 2 memiliki nama 3. Ya. Jadi urutan hadis nomor 1 di arba'in yang meriwayatkan khalifah nomor 2. Khalifah ini punya 3 nama, isim, laqab, sama kunyah. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Sekarang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah kita bahas dan sedikit kita kupas bagaimana sih alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda tentang perkara niat ini. Rupanya ada seorang pria yang dia jatuh hati kepada seorang wanita. Kemudian wanita ini memberikan syarat, kalau kamu mau menikahiku maka kamu harus ikut hijrah kepadaku. Dan rupanya hal ini adalah fenomena yang sering kita dapati pada kehidupan kita di zaman ini. Ini ngetren loh Ikhwah, ya, ngetren. Dan ini yang harus kita fahami, ya. Yang mana perkara niat ini harus kita bawa dalam segala aspek kita. Sebelum itu saya ingin mengisahkan, ya, dalam sebuah kisah yang cukup masyhur, ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah itu didatangi oleh salah seorang tabi'in. Kemudian tabi'in ini meminta kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya, ajarkanlah kepadaku, ya, sebuah ilmu, ajarkanlah kepadaku sebuah hadis, yang mana hadis ini adalah hal yang paling engkau fahami. Kemudian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abu Hurairah mengatakan, dengarkanlah, maka ini adalah hadis yang paling aku fahami, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana tidak ada orang yang mendengar pada saat itu kecuali hanya aku. Kemudian ketika dia ingin memulai, maka Abu Hurairah berteriak histeris sampai pingsan. Seorang tabi'in ini juga kaget, loh kenapa ini Abu Hurairah kok sampai pingsan? Dibangunkanlah Abu Hurairah. Oh ya, Abu Hurairah bangun. Kemudian Abu Hurairah duduk. Kemudian ditanya lagi, bisa dilanjutkan lagi ceritanya? Ingin dilanjutkan. Ya. Maka Abu Hurairah baru membuka mulutnya dan dia sudah menangis, histeris, langsung pingsan lagi. Dan kejadian ini berulang sampai 3 kali. Sekarang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian tabi'in ini datang kepada Abu Hurairah dengan mengelus pundaknya, menenangkan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah ketika sudah tenang, maka Abu Hurairah memulai menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada Abu Hurairah sebuah hadis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghisap hamba-hambanya, dan setiap orang karena ketakutan mereka berdiri dengan lututnya. Maka kejadian ini berada di yaumil kiamah kala, ya, ini adalah padang mahsyar, di mana semua orang itu menunggu, ya, keputusan dari hakim tertinggi di seluruh alam jagat raya ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kitab yang akan dikeluarkan oleh Allah itu dari tangan kanan, maka itu adalah kabar baik. Dan ketika menggunakan tangan kiri, itu adalah kabar buruk yang tidak ingin didapati oleh setiap orang yang pada saat itu berkumpul.
Dan saking lemasnya mereka sampai tidak bisa berdiri dengan kaki, sehingga mereka terjatuh dan duduk dengan lututnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka pada saat itu ada 3 orang yang akan dipanggil pertama. Maka yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah si penghafal Quran, si hafid, yang kalau di dunia mendapatkan julukan hafid. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, aku telah memberikanmu Al-Quran sebagai jawabanmu ketika engkau mendapatkan permasalahan di dunia. Lantas kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau perbuat dengan Al-Quran dan ilmumu? Maka si hafid ini menjawab, aku membacanya siang dan malam dikarenakan tulus kepadamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan dusta. Dan seluruh malaikat pada saat itu mengatakan dusta, dusta, dan dusta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu menghafal bukan untukku. Kamu membaca Al-Quran bukan untukku. Kamu membaca Al-Quran agar engkau disebut seorang qari yang memiliki suara yang indah, menarik perhatian orang. Kemudian orang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang kedua ini adalah si dermawan, yang di dunia dia dikenal orang yang paling dermawan. Maka kata Allah, wahai fulan, aku telah memberikanmu harta sehingga kamu tidak usah untuk berhajat lagi kepada orang lain untuk masalah harta ini. Maka engkau gunakan untuk apa harta yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka si dermawan mengatakan, aku menggunakannya untuk memberikan tali silaturahmi kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Dan aku tujukan hanya untukmu ya Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dusta. Apa yang kamu katakan itu dusta. Kemudian para malaikat mengucapkan 3 kali dusta, dusta, dan dusta. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sedekahmu itu, uang yang kau keluarkan itu, harta yang kau keluarkan itu tidak pernah satupun kau tujukan untukku, tetapi itu semua engkau tujukan agar engkau dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang ramah, orang yang mudah dalam mengeluarkan hartanya. Kemudian orang ketiga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rupanya yang ketiga ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mujahid. Siapa itu mujahid? Mujahid itu adalah orang yang pergi berperang. Sekalian, mujahid orang yang pergi berperang, kita sebut dalam medan jihad. Jihad itu di dalam Islam itu adalah dzirwatus sanami. Puncak tertinggi dari amalan itu adalah rela mengorbankan jiwanya untuk mati karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dipanggil pria ini, apa yang kamu lakukan di dunia? Allah langsung menanyakannya, apa yang engkau lakukan di dunia? Maka dia menjawab, ya Allah, engkau telah mewajibkan jihad kepada kami. Maka aku berangkat dengan tameng dan pedangku, dan aku luruskan semuanya untukmu ya Allah. Allah mengatakan dusta. Dan para malaikat mengulangnya 3 kali, dusta, dusta, dusta. Dan Abu Hurairah mengkisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan kisah ini kepada Abu Hurairah, Nabi Muhammad memukul pahanya Abu Hurairah. Ketahuilah Abu Hurairah, 3 orang ini adalah yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka dan yang menjadikan api neraka menyala-nyala. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang cukup panjang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sangat besar sekali faedah yang akan kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, hadis yang kami sebutkan sebelum Isya tadi mengajarkan kepada kita, kalau kita mau hidup di dunia dan ingin amalnya diterima, maka innamal a'malu binniyat.
Segala perkara itu tergantung niatnya. Maka ikhwah sekalian, bagi kita seorang muslim, niatnya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Niat yang seperti apa yang tidak akan mendapatkan kehinaan dari Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Tadi di pernyataan pertama Rasulullah mengkisahkan bahwasannya kalau kamu hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahmu itu untuk Allah dan Rasulnya. Itu adalah sebuah kemuliaan maksudnya, kata Rasulullah SAW. Tapi kedua, kalau kamu untuk dunia, ya, kami pernah menyebutkan dunia itu disifati dengan dua hal yang menjadikannya indah. Zinahnya, ya, perhiasan dunia itu ada dua. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah harta. Maka disebutkan sama Rasulullah SAW, kalau dia hijrah demi urusan dunia, maksudnya adalah harta, dan juga untuk urusan wanita, maka hijrahnya ya hanya untuk itu saja. Maka di sini Rasulullah ingin mengajarkan niat yang paling baik dan yang paling tepat itu hanyalah niat yang untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Di hadis kedua Rasulullah ingin memberikan contoh kepada kita. Kamu ingin tahu akhir hayatnya orang yang salah niatnya, maka disebutkan dengan kisah tiga orang tadi. Kisah tiga orang ini ini bukan orang yang Islam KTP saja, enggak. Yang cuma datang ke masjid kalau Jumatan saja, enggak. Yang sedekah kalau lagi punya uang itu pun cuma dikeluarin 10.000 paling. Enggak Yang dikisahkan bukan orang-orang seperti itu. Yang dikisahkan adalah tiga orang terbaik dari golongannya. Yang pertama adalah muhafid. Orang yang belajar Al-Quran derajatnya paling tinggi adalah ketika berhasil menghafal Al-Quran serta memahaminya. Orang yang kaya paling baik, memang ketika dia memiliki harta, dia menafkahi anaknya sampai bisa kuliah tingkat tinggi, menafkahi istrinya, kebutuhannya sudah terpenuhi, dia sudah menjadi orang yang sesuai dengan kewajibannya karena memiliki harta. Tetapi itu bukan orang yang paling baik. Orang yang paling baik adalah ketika dia memiliki harta dan dia bisa mengeluarkannya. Orang kedua itu orang dermawan. Yang ketiga dia rela mati. Amalan yang di dalam Islam disebut dengan dirwatus sanami. Puncak tertinggi dari amal itu adalah jihad. Cuma karena masalah apa Niat. Akhirnya menjadikan api neraka itu besar karena mereka. Sekalian, apa sih yang ingin kami sampaikan di sini untuk kita pahami bersama? Lantas apakah kita sudah menjadi orang yang hafid Quran? Apakah kita telah menjadi orang yang paling dermawan? Apakah kita telah merasakan paniknya medan jihad? Kalau misalnya 3 amalan besar ini saja bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka, apalagi kita Terkadang sholat subuh saja kita adzan, mungkin ada yang tidak bangun. Itu masih nanti dibarengi datang ke masjid karena ingin dilihat orang yang soleh. Jangankan menghafal Quran mungkin agama ini belum bisa kita pahami seluruhnya. Itu pun mau kita campuri datang ke kajian dengan ingin disebut dengan orang yang alim. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak meluruskan niat kita. Apakah kurang contoh yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita tadi? Abu Hurairah sampai pingsan 3 kali hanya ingin mengingat kisah ini. Maka apa yang kita lakukan Yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar kita tidak termasuk kepada 3 golongan tadi. Sudah beramal di dunia,
di yaumil qiyamah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa penyebabnya? Niat. Maka ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali seorang ustadz akan memberikan nasihat kepada semuanya. Perbaiki niatnya, perbaiki niatnya. Maka bagaimana memperbaiki niatnya? Maka insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dia harus tahu dulu niat itu apa. Ya. Niat itu adalah sebuah keinginan. Iradah kalau dalam bahasa Arab. Orang mau makan, maka dia meniatkan diri ngambil piring, ngambil nasi. Tidak mungkin dia tiba-tiba linglung jalan, kemudian ngambil piring, ngambil nasi, ngambil ikan asin, makan. Aku ngapain? Itu tidak mungkin. Pasti ada niat yang membangun sebuah kegiatan. Maka niat itu disebut dengan iradah. Kemudian, kalau ditanya, di mana tempatnya niat? Maka tempat niat itu ma fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berada di dalam dada, as-sudur. Ya. Dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir Ibnu Katsir. Ya. Di dalam dua kitab tafsir ini dijelaskan ketika menjelaskan tentang tafsir surat An-Nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Yang membisikkan di dalam dada manusia. Dan di sini ya, mayoritas para ulama mengatakan bukan hati yang dimaksud untuk dibisikkan, tetapi sudurnya, dadanya. Ya. Maka tempat niat itu berada di dalam dada dan tempat utamanya adalah hati. Itu adalah tempat niat. Kemudian ada syaratnya. Ada syaratnya. Niat adalah syarat diterimanya ibadah. Dan syarat diterimanya niat itu adalah ikhlas. Khalisan lillah. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini, wah. Niat itu adalah iradah, kemauan. Tempatnya di hati. Syaratnya adalah ikhlas. Kemudian yang ketiga, waktunya. Kapan waktu niat? Maka para ulama memberikan sebuah kesepakatan, tempatnya niat itu ada di awal setiap amal kita. Kalau mau sholat ya sebelum sholat. Kalau mau wudhu ya sebelum wudhu. Kalau mau puasa ya sebelum puasa. Iwas karena rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Ustaz, kalau kita sudah taklim, datang ke sebuah kajian, Ustaz jujur saja, di awalnya saya itu datang ke sebuah kajian itu saya pengen dilihat sebagai orang yang rajin ngaji, orang yang rajin kajian. Jadi biar orang-orang itu ngelihat aku orang yang soleh gitu. Tapi waktu sampai di Masjid Al-Latif mendengar kajian tentang niat, ya, saya berubah pikiran. Dibandingkan saya harus pulang, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Syahid, daripada salah niat mending pulang saja. Diberikan pilihan kedua, mending di sini perbaiki niatnya. Lah Ustaz, tapi kan kita sudah berada di tengah kajian. Ya. Maka para ulama mengatakan niat tempat waktunya di awal, di tengah dan di akhir. Niat harus selalu ada di setiap ibadah kita. Kenapa? Karena niat tempatnya di mana? Di hati. Dan hati memiliki satu sifat yang mana itu dicirikan dengan bahasa Arabnya, yakni adalah qalbun. Qalaba yuqallibu. Hati itu mudah untuk berbolak-balik. Maka niat tempatnya di hati, maka dia akan mudah berbolak-balik. Bahkan terkadang ada yang dia datang sholat subuh, benar-benar ya Allah aku ingin ikhlas lillahi ta'ala. Sampai masjid, rupanya imamnya tidak ada. Karena dia rajin sholat subuh, mas maju ke depan. Sampai depan, dari rumah niatnya sudah, ya Allah aku ingin sholat subuh agar mendapatkan rahmatmu di pagi hari. Sebab apa doanya Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Maka aku ingin mendapatkan itu ya Allah. Sampai masjid, gara-gara imam ini.
Tidak ada. Dia suruh maju untuk imam. Dia salat, Allahu Akbar. Sebelum itu dia sufufakum. Dia lihat di sop belakang. Wah, itu ada akhwat incaranku dari kemarin. Takbirnya sudah di Masjidil Haram haramkan. Allahu Akbar. Al-Fatihahnya sudah dimisyari-misyarikan. Rasakan merdunya suaraku. Ya. Iya, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, niatnya di awal tadi sudah benar. Sampai masjid langsung salah. Di rakaat kedua dia teringat. Ya Allah, jangan sampai aku menjadi hamba-Mu yang beribadah tapi tidak ikhlas untukmu. Maka dia meluruskan niatnya. Maka yang akan Allah hitung adalah di akhirnya. Jangan ditanya, Ustaz terima enggak itu sholatnya? Urusan terima dan terima itu urusannya Allah. Maka urusan kita apa? Urusi diri kita sendiri. Kenapa? Ini urusannya hatinya masing-masing. Tidak ada yang bisa membedah hatinya masing-masing. Pernah mendengar sebuah kisah di mana ada seorang sahabat membunuh seorang kafir yang mana di akhir hayatnya dia mengatakan amantu bi Rabbi Muhammad, kemudian ditusuk, kemudian dilaporkan oleh Nabi Muhammad ada yang membunuh seseorang yang mana seseorang itu sudah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad memanggil pelakunya, kenapa kamu membunuhnya? Itu buat alasannya, ya Rasulullah, itu dia alasan biar nggak saya bunuh. Apakah diharuskan kamu sampai membuka hatinya agar tahu isi hatinya seperti apa? Ingat ikhwah, di dunia itu untuk melihat bagaimana saudara kita tuh hanya bisa nahkumu bidzahir, menghukumi apa yang nampak saja. Maka jangan seuzon dulu. Biasanya tuh kalau kita lihat itu salah satu hal yang tidak baik di kalangan kita itu banyak sekali itu. Ada orang pergi ke masjid dibilangnya so alim banget dia ini ke masjid. Ada yang mengingatkan, ayo ahi kita sholat, ya. Ayo ahi kita sholat. Wah jujur, saya itu dulu punya grup di WhatsApp itu. Di WhatsApp itu isinya itu adalah alumni pondok. Kemudian kami itu setelah keluar dari pondok kan tidak boleh megang HP selama di pondok 8 tahun itu. Kemudian kami itu sampai main game itu udah kayak orang ketagihan tuh, serasa lulus pondok jadi pro player gitu. Udah push main game terus. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu teman kami, dia juga main game. Tapi di grup itu selalu bilang, login. Sebelum itu sholat dulu tapi. Ya, sholat dulu. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak hal di dunia ini yang ketika kita tidak sadar itu bisa menjerumuskan kita. Salah niat menjerumuskan kita. Sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin tadi itu adalah poin kita untuk memperbaiki niat kita. Kita bisa mengetahui lokasinya di hati. Syaratnya adalah ikhlas. Waktunya di awal, di tengah, dan di akhir ibadah. Maka untuk memperbaikinya gimana? Maka memperbaikinya tinggal kita lihat saja objeknya. Oh, yang pertama di hati. Maka hati yang bermasalah akan menjadikan niatnya bermasalah. Maka bagaimana mengobati urusan hatinya? Yakni adalah tazkiyatun nafs. Apa itu? Mensucikan jiwanya. Dengan bagaimana caranya? Dengan melazimkan baginya, yakni adalah amalan-amalan saleh. Yang kedua, syaratnya adalah ikhlas. Bagaimana cara memancing keikhlasan ini keluar? Bagaimana caranya memancing keikhlasan ini keluar? Yang pertama, mengingat-ingat janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bisa disebut ikhlas itu ketika dia sudah mengucapkan, ya Allah, di dalam hatinya sudah tertanam, aku sholat ini untuk mendapatkan jannah-Mu dan agar Engkau jauhkan dari api neraka. Kemudian mengingat-ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas
itu adalah efek dari kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi Triple Cool bersama Ana season 2 kemarin, episode 2, Sang Pencipta. Kualitas kepercayaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menunjukkan kualitas keikhlasan seseorang. Maka kalau ingin memperbaiki, Ustaz saya belum bisa ikhlas. Terkadang saya sedekah itu masih saya kasih tunjuk warna merahnya itu. Biar tahu kalau ini berapa? 10.000. Ya, biar tahu orang. Saya masih terkadang seperti itu. Maka perbaikilah kualitas kepercayaan dia kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas bagaimana memperbaiki kualitas kepercayaan seseorang kepada Allah, yakni adalah mengkaji sifat-sifat Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, yakni adalah waktunya. Kalau tadi ke hati dengan tazkiyatun nafs, ikhlas dengan memperbaiki kepercayaannya kepada Allah. Waktunya bagaimana memperbaiki waktu niat kita itu di awal, di akhir dan di tengah. Ini semua butuh kebiasaan, ikhwah. Ya, butuh kebiasaan. Ya. Sebagaimana apa yang sering terucap di lisan kita ketika kita tersandung. Apa yang keluar? Kalau yang keluar adalah qaulul fahis, ucapan yang kotor, maka bisa kita lihat kebiasaannya seperti itu. Niat itu juga seperti itu, ikhwah. Agama Islam itu adalah agama yang disiplin. Cerminannya apa? Ini tadi niat. Niat ini disuruh dibenarkan di awal, di akhir dan kapanpun itu waktunya dalam sebuah amalan. Ya. Makanya kami katakan agama Islam itu agama yang mengajarkan kita bagaimana caranya disiplin. Ini butuh namanya kebiasaan. Sehingga ketika salah niat dia akan langsung refleks. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dia itu segera menyeru untuk meminta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu menyifati hamba itu, manusia itu dengan tawwabin, salah satu sifatnya. Orang yang suka bertobat kepada Allah. Sehingga apa? Di sini menunjukkan kepada kita Allah tahu kita itu terkadang akan tergoda. Tetapi di sini Allah memberikan, maka ketika kamu tergoda jangan sampai kamu nyemplung. Langsung balik arah, 360 derajat pulang lagi. Tawwabin. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya ya, kami akan ada beberapa hal yang penting juga, yakni adalah penyebab, ya, penyebab termasuk dalam penyebab lemahnya niat kita, terganggunya niat kita. Ada 4 poin. Yang pertama adalah al-jahlu ataupun kebodohan, jauh dari ilmu. Ini sudah hakikat yang nomor 1 ya ini. Ya. Apa yang menjadikan dia susah untuk bisa meluruskan niatnya dan menggapai keikhlasan? Karena dia tidak tahu ilmunya. Al-jahlu. Tidak tahu ilmu itu berarti jahlu. Bahasa Indonesia yang paling sopan adalah bodoh ataupun tidak pintar. Ya. Kemudian di sini dikatakan innamat taubatu 'alallahi alladziina ya'maluna as-su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahi 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Dari ayat ini singkat saja, ya. Ada yang ingin Allah sampaikan, yakni adalah kalau kamu ingin tahu penyebab dari kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah orang tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Niat itu karena termasuk bagian dari syarat diterimanya ibadah tadi. Ya. Maka niat ini juga termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak berhasil, ya, mewujudkan niat yang sesuai, maka kita disebut dengan bermaksiat kepada Allah dalam urusan niat. Ini adalah perkara hati. Kenapa? Karena bodoh. Karena apa? Dia tidak bisa mengilmui bagaimana niat ini tadi. Ya. Maka obatnya apa? Ilmu. Belajar. Ta'allamu. Ihwah, kemarin kami bertanya kepada Syekh Labib. Syekh Labib, kami itu susah menghafal, susah memahami ini. Jawaban beliau itu cuma 3. Durus. Bahasa Indonesianya belajar,
belajar, belajar. Bahasa Jawanya sinau, sinau, sinau. Bahasa Sundanya saya tidak tahu belajar itu apa. Ya. Poinnya 3. Kamu ingin mengangkat kebodohan dari dirimu? 3 saja jawabannya. Belajar, belajar, dan belajar. Kemudian ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah dha'ful iman. Kelemahan dalam imannya. Tadi yang poin kedua tadi sudah kita bahas. Ya ini apa? Kualitas kepercayaan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya, itu tidak kuat. Sehingga apa? Dia itu mudah tergoda dengan yang lain. Apa yang menjadikan laki-laki yang mau hijrah tadi dia memilih kepada perempuan? Karena dia lebih percaya ketika mendapatkan perempuan ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari perempuan ini. Kenapa? Karena kualitas kepercayaannya Allah, dia sama Allah kalah dengan percayanya dia dengan wanita ini. Maka hati-hati kalian para laki-laki ya, jangan tergoda dengan wanita. Atau kebalik, para wanita jangan tergoda dengan para pria. Ingat, perbaiki keimanan kita sama Allah, baru hubungan kepercayaan kita kepada manusia. Vertikal dan horizontal itu adalah rumus baku di dalam mahabbah dan keimanan. Ya. Maka apa obatnya dha'ful iman, lemah iman? Ya ini adalah meningkatkan kepercayaannya sebagaimana yang pernah kami sampaikan. Bagaimana cara meningkatkan keimanan. Yang ketiga, ini sering sekali kita rasakan, terkhusus dalam sholat. Dan ini merusak niat kita. Panjang angan-angan, tulul amal. Ketika sholat, ya, rakaat pertama, ya Allah, enak juga tadi kalau berangkat ke masjid naiknya Aerox. Rakaat kedua, Allah, kayaknya nggak Aerox deh, enaknya Pajero. Ya. Rakaat ketiga, sampai rakaat terakhir itu jadi pesawat juga diangan-angankan itu. Sampai ada ungkapan, kamu lupa naruh kunci di mana? Sholat dulu. Nanti lah ketemu. Kamu lagi bingung cari ide apa? Sholat dulu. Nanti pas sholat lah ketahuan. Loh enggak boleh. Cari ide waktu sholat itu enggak boleh. Memang pernah mengatakan seperti ini, susah skripsi. Wah kamu perbanyak sholat. Nah sholatnya ini bukan untuk idenya. Tapi karena sholat itu akan menjadikan kita dekat sama Allah, baru minta sama Allah. Ini tahapan yang harus kita pahami prosesnya. Ya. Jangan salah ya. Kamu belum nikah, ini yang sering disebutkan. Puasa, ya. Banyakin puasa. Ya. Tapi puasanya biar dapat jodoh, enggak. Puasanya untuk Allah karena hubungannya sama Allah sudah dekat, baru dia berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka zaujatan sholihatan. Amin, amin. Yang masih jomblo amin harusnya. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu istri yang ini. Itu adalah ininya. Ingat, Islam adalah agama yang disiplin, mengajarkan manusia disiplin. Makanya orang kalau berislam harusnya hidupnya itu rapih. Kalau hidupnya nggak rapi, berarti Islamnya belum benar. Ya. Maka obatnya apa? Panjang angan-angan, syukur. Obatnya apa? Bersyukur. Tadi kalau yang nggak punya jodoh, terus syukurnya gimana? Syukurnya dengan kondisi sekarang, engkau masih bisa diberikan waktu lebih untuk belajar. Kamu bisa syahrul layali, kamu bisa begadang malam untuk belajar, untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa direcokin istri yang rewel, anak yang rewel. Itu syukurnya. Ya. Tapi tetap berusaha untuk mencari. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini sudah pernah kita bahas juga, yang mengganggu, merusak niat. Ya. Menjadi faktor perusak niat itu adalah makanan yang syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umuru mushtabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Maka kalau yang haram sama halal nggak usah ditanya lagi. Maka yang di tengah-tengah ini yang akan menjadi peringatan bagi kita.
Yang di tengah ini namanya adalah perkara syubhat. Ada satu perkara kita tidak tahu, makanan ini halal apa haram ya. Kita mau bilang halal, tapi belum ada lambang MUI-nya. Mau bilang haram, kita kenal yang membuatnya. Ya. Akhirnya dia makan, sehingga disebut dengan umuru mustabihat. Ustaz, berarti kita tidak boleh makan makanan dari teman kita? Boleh, tapi harus dipastikan. Ingat, Islam itu adalah agama yang disiplin. Dari makanan juga harus disiplin. Semua itu dilatih dengan sholat. Ya, dilatih dengan sholat. Karena sholatlah yang akan menjaga kita dari maksiat. Ustaz, bagaimana cara mengetahui mana yang syubhat? Maka untuk mencari tahu mana yang syubhat, maka jauhi yang haram, dekati yang halal, maka dia akan tahu mana yang syubhat. Ya. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu semua ya, itu adalah bagaimana sih Islam itu sangat memperhatikan urusan hati. Ya. Yang di dalamnya itu ada namanya urusan niat. Bagaimana sih Islam itu memperhatikan urusan niat? Apa konsekuensinya ketika ada orang yang dia meremehkan niatnya? Maka dikisahkan 3 kisah tadi. Dengan peringatan hadis arba'in nomor 1. Kemudian bagaimana kita selamatkan agar tidak menjadi 3 orang yang masuk ke neraka pertama tadi? Maka perbaiki niatnya. Bagaimana memperbaiki niat? Maka fahami niat itu apa. 3 hal tadi. Tempatnya di hati, waktunya di awal, syaratnya adalah ikhlas. Obatnya ya, disebutkan tadi. Lantas bagaimana agar kita bisa menjaga niat kita? Tadi memperbaiki, sekarang menjaga niatnya. Maka jauhilah perusak niat. Ada 4 tadi. Jahlun ataupun bodoh. Lemah dalam keimanan. Tulul amal, banyak berangan-angan. Dan yang keempat, tidak berhati-hati dalam perkara syubhat. Ikhwas sekarang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat. Secara teorinya gampang. Tetapi tujuan dari belajar agama Islam itu bukannya menghafal kaidah. Bukan menghafal kaidah. Ada sedikit cerita Ikhwah. Sekarang ini kan lagi musimnya UAS. Ya, ujian akhir semester. Ya, ujian akhir semester. Kami itu di Kopo punya halakoh kecil. Halakoh anak-anak SMP dan SMA. Ya, ada sekitar 9 orang. Ya. Kemudian mereka juga sering dekat dengan anak. Kalau nggak ada kegiatan saya suruh ke masjid. Ayo ke masjid, nah. Ayo ke masjid. Di masjid ngobrol sambil nambah hafalan atau apapun yang lainnya itu. Nah kemarin tuh waktu ujian ada satu hal yang lucu. Ya. Tiba-tiba ada satu anak itu ngirim pap, ya. Ngirim foto ya. Saya tuh sering dapat pap tuh dari santri-santri saya, laki-laki semua. Ya. Ustadz, ada ininya, ada pesannya, Ustadz, aku sudah di ruang ujian, gimana ini? Akhirnya semuanya pada ngirim foto satu-satu. Yang satu udah di depan soalnya, yang satu udah di depan gurunya karena ujian lisan. Ustadz, aku deg-degan. Ustadz, aku keberat BAB. Semuanya diceritakan ke saya. Ya. Kemudian saya cuma jawab gini, lah emang kalau kalian ceritakan ke Ustadz Syahid, kalian bahkan dapat nilai 100. Dikira Ustadz Syahid paham kimia fisika itu, ya enggak paham. Bahasa Inggris cuma yes no aja pahamnya. Kemudian anak katakan seperti ini. Adik-adikku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sama anak-anak itu. Dengarkan ini. Ya. Nilai ujian itu bukanlah tujuan utama. Kenapa? Sebab tujuan kita belajar itu mendapatkan kefahaman. Yang salah dari belajar itu adalah mengejar target. 1 bulan aku harus selesai membaca surat ini. 1 bulan aku harus selesai hafalan ini. Yang merusak itu adalah target. Kenapa? Karena tujuan orang dari belajar itu adalah faham. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, beriman, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kamu mati dalam kondisi orang yang
kafir, tidak muslim dan tidak mukmin. Di sini Allah ingin memberikan, maka kalau kamu mati nggak ada takwa di hatimu, kamu akan masuk ke neraka, kata Allah. Maka bagaimana caranya? Harus pelajari takwa. Apakah yang Allah inginkan kita paham takwa itu apa? Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah kita paham takwa itu apa dan bisa mengamalkannya di setiap aspek kehidupan kita. Itu kan yang Allah inginkan, kefahaman. Maka kami ingatkan, nilai itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah mendapatkan kefahaman, yang mana kefahaman itu adalah inti dari sebuah pembelajaran. Kenapa? Karena faham itu adalah berkah. Warzuqna fahman, dan rizkikan kepada kami kefahaman. Ya. Tapi anak katakan seperti itu. Jangan tidak serius. Mentang-mentang yang diincar bukan nilai, kamu belajarnya sedapatnya saja. Tidak bisa. Belajar yang serius itu akan menunjukkan ya, bagaimana kamu berbakti kepada orang tuamu. Memang ujian bukan nilai ujian tadi bukan tujuan utama. Tapi keseriusan belajar itu adalah menunjukkan bagaimana kita serius untuk berbakti kepada orang tua kita. Ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Luruskan niat kita, ikhwah. Apa sih yang mau kita kejar? Ya. Bukan hanya dalam urusan taklim ini saja, dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan pernah ada rasa sombong, jangan pernah ada rasa riak di dalam setiap perkara kehidupan kita. Baik itu ibadah dan non ibadah. Dan ketahuilah ikhwah, segala amalan yang tidak bersifat ibadah tapi diniatkan untuk Allah, diikhlaskan hatinya, maka itu bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Niat itu terkadang bisa menjadikan sebuah amalan tertolak. Yang kedua, niat juga terkadang bisa mengangkat amalan sepele menjadi amalan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kisahnya. Ya, di mana orang yang sudah niat ya, kemudian dia mati di pertengah jalan, dia sudah bisa masuk ke dalam surga. Kemudian ikhwah, di taklim kita ini, yang kita incar itu apa? Yang kita incar harus luruskan niatnya. Yang kita incar adalah kefahaman, yang mana kefahaman ini datang dari Allah. Makanya luruskan niatnya, ikhlaskan niatnya, agar kefahaman itu datang di dalam hati kita. Dan kami selalu mengingatkan untuk tidak lupa membaca doa Rabbi zidna ilman. Ikhwah, doa ini dulu tuh saya selalu menganggap sepele doa ini. Ini kan doanya adik-adik TPA itu. Doanya anak-anak SDIT, anak-anak Kutab, anak-anak MI. Yuk kita berdoa, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Kemudian Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwah sekalian, kita lihat faidah ini. Karena doa ini Imam Syafi'i bisa mengeluarkan 99 faidah dari satu surat pendek. Ya. Lantas kita ini apa? Ya. Semuanya itu di dunia ini banyak sekali yang belum kita fahami. Dan ini yang harus kita gunakan untuk memancing pemahaman-pemahaman selanjutnya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutakabbaran. Akhiru da'wana ikhwah, mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin setelah ini kalau ada pertanyaan satu atau dua, tafadhal.